menurut gua prosesnya itu tuh bertemu di waktu yang tepat kalau menurut gua. Jadi anak-anak sudah mengalami kegagalan, sedangkan band gua itu sebenarnya juga mengalami, gua udah capek ngeband gitu. Nah jadi begitu ngerjain project album Armada kedua, itu lebih kepada kayak have fun aja, nggak mikirin kayak wah ini harus meledak nih, harus ini, nggak gitu lagi. Dan harapannya itu bukan wah kita bikin album ini biar meledak, biar terkenal, biar nggak ada gitu, kayak have fun aja. Kayak mau memang dia albumnya meledak berarti rezeki kita, kalau nggak booming lagi ya udah gitu aja. Itu udah pada statement album terakhir kok. Album terakhir itu. Gue hidup udah 7 presiden. Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Prabowo. Kelewatan ya Jokowi ya? Menurut lo kelewatan nggak Jokowi? SMA 1, wah kepala sekolahnya bagus nih, public speakingnya oke, lulusan luar negeri. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah. SMA 2, kepala sekolahnya tegas. Kayak pensiunan militer kayaknya ya. Tapi jogetnya jago. Tapi gue lihat wakilnya. Agak dah. SMA 3, kepala sekolahnya kayaknya berwibawa di kebapaan. Rambut udah mulai memutih. Wakilnya juga orang pinter nih. Profesor katanya. Gue pilih SMA 3. 16%. Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Armada. Armada ada berapa sih sebenarnya? Openingnya nggak kayak di TV-TV sih, ada musik-musikan atau apa gitu. Ada pengantar ini itu yang agak ribet itu ya. Armada sebenarnya ada berapa sih personilnya? 5. Sekarang bertiga. Awalnya 5. Dulu 5. Oke. Dulu 5. Kenapa yang 2? Kita lebih ke ini. Lo keluarin. Efisiensi, Cik. Efisiensi. Jangan digitu dong bahasanya. Efisiensi. Outsourcing. Jadi outsourcing ya. Jadi outsourcing. Additional jadi outsourcing namanya sekarang. Perusahaan. Iya. 5 berkurang jadi 3 tuh sejak kapan? 2017 17 ya? 2018 4. Habis itu enggak dia langsung 3 ya? Enggak, 2018 3. Langsung 3 aja lah. Langsung kita. Langsung aja lah. Jadi band lo yang mana sih? Oh, jadi 2018 udah cukup lama juga ya? Iya. Tapi kalau kebutuhan panggung, kebutuhan rekaman, berapa orang yang tampil di atas panggung? Total 6. sih 6. 6. Nah, gitar 2, keyboard 1, drum. Drum kan saya main. Ya, drum 1. Kenapa nggak usah di Keyboard tadi udah itu. Keyboard udah. Iya. Ini Bass. 3 dah nih, 3. Bass, vokal. Sama penonton tuh tergantung tempat berapa ribu gitu. Iya. Berarti yang 3 outsourcing ya? Yang 3 outsourcing. Ya, 3 pegawai tetap, Iya. 3 outsourcing. Bukan pegawai tetap dong. Oh, Owner. Founder. Founder. Iya. Kenapa nggak ngambil jadi 5 lagi gitu? Udah. Lebih oke bagi Udah, 3. Cing. Iya. Efisiensi ya. Efisiensi. Bagi-bagiannya lebih bagus bagi 3 kan? Bagiannya lebih bagus lah. Lebih bagus ya. Ya lebih oke lah kalau dibagi 3 ya. Iya, ini berarti semua teman di Palembang. Iya, Iya. satu tongkrongan lah. Di mana tuh nongkrongnya? Ada dulu tuh namanya di Palembang tuh ada namanya Studio Baliga. Oke. Nah pokoknya anak-anak band kalau mau
apa istilahnya? Menunjukkan Pesonanya. Iya, skill dan pesonanya. semua segala macam Iya. harus latihan di situ. Oke. Karena yang bagus yang bagus latihan di sana, dia udah automatically dipandang orang-orang tuh bagus gitu. Oh. Jadi modelan studionya tuh kayak ada kaca gitu loh, Cing. Ah. Kayak model kaca. Jadi setiap kita latihan di situ udah berasa kayak manggung beneran. Karena ada yang nontonin. Iya, ya sebenarnya yang nonton tuh adalah orang-orang yang akan nyewa si studio itu berikutnya. Tapi memang jadi kayak Memang ada beberapa Tempat yang tongkrongan sengaja juga sih datang itu. buat sengaja nongkrong datang aja. buat nongkrong, terus Oke, sengaja itu datang ada. buat ngeliat gitu. Jadi ya ditonton jatuhnya. Nah, terbentuknya berarti dari sering ketemu di situ, masing-masing bawa band sendiri-sendiri. Iya, bawa Iya. band sendiri-sendiri. Cuman Oh. bandnya masing-masing nih top merasa topnya itu adalah cuman buat manggung kafe, terus Band pembuka gitu. menang festival, dah habis di situ doang gitu. Wah. Nah, sedangkan dari dirinya kita masing-masing pengen ada karya, pengen nyanyi lagu sendiri gitu, pengen ya maksudnya berkarya dengan karya sendiri gitu. Iya, makanya terbentuklah Armada. Ya dicomot satu-satu jadinya Iya, kita. yang 5 orang itu. Yang 5 orang. Namanya kenapa Armada? Terinspirasi oleh taksi? Bukan gabungan Berapa armada ini, gitu? Gabungan nama sebenarnya. Oh, singkatan nama. Singkatan nama. A. Anak. Kok nama A anak. R. Remaja. A. M dong. Oh, M ya. M dong. Apa kita nggak Y aja dulu? Y dulu. Remaja. Y dulu. A. Anak remaja. M. Masjid. A. D dong. D D dong. lagi ya gue deh. Terus aja. MA-nya R M. MA-nya masjid. Oh, M-nya masjid. DA-nya Darussalam. Beneran itu? Kata bedu. Dah, bedu. Ngapa jadi lo ngambilnya dari bedu? Tapi emang bedu ya? Iya, tapi bedu Saat waktu itu itu bilangnya mencetuskannya? gitu. Bukan mencetuskan, dia maksudnya waktu kita lagi ada event terus ini Armada nih anak-anak rajin nih. Iya, Kita juga maksudnya. bilang, rajin apa? Ini namanya anak remaja Masjid Darussalam. Oh iya juga ya. Sama Krispati dong. Krispati kan kelompok remaja Islam Cempaka Putih. Tapi kayaknya Krispati rata-rata non kayaknya. Makanya keluar. Salah ya. Armada tuh gabungan nama, Cing. Andit, Rizal, Mai, Mai. Endra, Rada. Oh, memang singkatan. Memang singkatan nama. Tapi akhirnya akan dicari nih filosofinya apa nih Armada. Biasanya gitu, udah ketemu nama barulah kita Kalau cari. dulu tuh kita filosofinya ini, kalau Armada tuh kan kayak kesatuan yang besar gitu. Kayak Oke. kokoh, kuat gitu. Oh. Itu aja sih sebenarnya. Sesimpel itu aja. Simpel aja kita. ya. Pokoknya singkatan udah Iya, gitu aja ya. pokoknya namanya bagus dah. Nah, Iya, iya, Udah iya. jadi gitu. Armada. Berarti itu di tahun berapa waktu di Palembang tuh? Enggak, kalau di Palembang belum pakai nama itu. Yang ngumpul si anak-anak ini. Kita pakai nama kertas waktu itu. Ya, ujungnya kan dibahas juga kan. Akhirnya Tadi udah dihapus. Tadi minta hapus. Ujung-ujungnya dibahas juga. Gua hapus loh, tapi lo nggak mau nyebutnya. Dia ngarahinnya ke situ lagi. Ya udah kena kita. Beda jam terbang, Bro. Maksud gue lo ketemu berlima itu Iya. tahun berapa? 2005 awal. 2005. 2005 awal. 2005 awal. Kan itu maksud gue pengen nanya nih, kapan lo kemudian mengadu peruntungan di Jakarta gitu. 2005. 2006 2005. akhir. 2006 Nah, akhir. dong, 2006 awal. Hah? Pertama kali Nah, berangkat. 2006 akhir. 2005 akhir, 2006 akhir, awal. iya. Pertama kali berangkat. Pertama berangkat Kali ke sini. berangkat. Itu- Dengan nama kertas. Iya. Lakunya kekasihan Udah tadi dianggap. dianggap. Itu Udah yang lah, pertama masukin kali. lagi aja. Sebagai informasi tadi pertanyaan itu udah dihapus, bisa nggak nomor 4 nggak usah ditanyain. Oke, iya. Enggak, tapi maksudnya biasanya, Cing, maaf ya, Ya. biasanya yang bertanya begitu tuh nggak seru. Karena Template aja udah. Kali ini ternyata seru, jadi ya nggak apa-apa. nggak maksud gue lo ke Jakarta Iya, itu kan, udah Pak. tahu mau ada kerjaan atau lo kita coba ke Jakarta aja dah gitu. Enggak, jadi pas waktu
Kekasih Yang Tak Dianggap itu kan naiknya awalnya lewat bajakan sebenarnya, Cing. Iya. Nah, terus kita punya kepercayaan diri bahwa dengan lagu ini kita bisa... Bandara apa sih deket sini? Halim. Oh, Halim. Halim Oh, iya. 9 bulan. Hamil. Hamil, ya. Ada. Iya. Cuekin aja dia tetap lewat. Ya. Tetap lewat. Iya juga sih. Iya. Iya, jadi kayak punya keyakinan bahwa wah, ini kita berhasil nih dengan satu single ini nih, Iya. gitu. Itu dibikin waktu di Palembang berarti? Di Palembang. Oke. Bikinnya di Palembang. Nah, terus ke Jakarta udah ada yang kontak lo, ke Jakarta aja deh. Kita coba Yang bikin. pertama kali berangkat belum. Oh, belum. Belum. Karena tujuannya masih saat itu kita mau coba ngasih CD ya Mm-mm. ke label-label maksudnya muter-muter gitu. Tapi kalau cuman satu lagu doang kan nggak di era itu tuh kayak masih lo kalau mau ngasih lagu tuh kan ke label tuh masih ada yang 20, 30 yang Iya. begitu kan, nggak bisa cuman satu lagu doang gitu. Iya. Even lagu itu sebenarnya ya alhamdulillah lewat izin Allah lewat bajakan juga apa namanya nyebar sampai ke seluruh Indonesia gitu. Jadi itu emang nggak lo rilis itu? Dirilis sebenarnya, Cing. Cuman rilisannya bukan kayak rilis bentuk CD terus dijual, enggak. Itu jadi kayak cuman Radio-radio. kita taruh di radio gitu Lo di gua Palembang. cover ini nih di puter di radio. Iya. Ternyata bajakan banyak tuh yang Ternyata dibajak orang banyak. Karena yang pulang, yang Andi tadi barusan cerita, pulang dari Jakarta yang pertama itu, kita di Jakarta nge-record 4 lagu ya? 4. Nge-record 4 lagu, jadi di era itu ada kayak mini album jatuhnya, ada 5 lagu. Tapi itu pun nggak dijual, cuman kita taruh di radio untuk memperpanjang si Kekasih Yang Tak Dianggap ini. Awalnya kan cuma satu lagu muter sepalembang itu ya. Mai waktu itu belum. Jadi dia kalau nggak mau diajak dulu di sesi ini juga nggak apa-apa. karena dia belum ada. Belum ada dia, belum ada. Nanti itu aja diedit ya. Hilangin Bagian Hilangin lo dulu. ada aja ya. Iya. Di blur aja deh, di blur. Di blur dulu aja. Iya. Gitu. Jadi pakai si Kekasih Tak Dianggap itu yang bikin lo paling tidak di Jakarta dikenal lah ada nama Iya. band ini gitu. Jadi begitu sampai Jakarta lo nggak kosong-kosong banget. Ada orang yang bakal lo temuin gitu. Iya, cuman memang ternyata apa kita beli nggak? Kayaknya kemarin agak sedikit jumawa juga sih ya waktu itu ya. Jadi akhirnya kayak datang ke ibu kota tuh udah punya Ekspektasinya tinggi. udah punya recording, udah punya materi, udah punya album juga. Kan waktu itu si labelnya datang ke kita waktu itu akhirnya. Bukan kita yang datengin ke label. Oke. Ada label yang datengin kita terus kontrak bikin album. Setelah bikin album baru hijrah beneran ke Jakarta, nggak yang bolak-balik. Yang udah tinggal di sini dengan bayangan bahwa pasar musik bisa dalam tanda kutip kita kuasai. Ternyata kondisinya jauh berbeda dari ekspektasi kita. Soalnya di waktu zaman di Palembang kita tuh udah ngerasain tur yang 3 bulan nggak pulang, tur Sumatera. Begitu. Jadi adalah Cing rasa kayak bisa nih gue tinggal memperlebar lagi nih gitu. Ternyata enggak. Album yang pertamanya itu apa tuh yang di sini? Yang setelah pas abis itu kan ganti nama akhirnya. Ya. Ganti nama terus. Oh, ini waktu cerita yang masih kertas. Kertas itu. Album Kekasih Yang Tak Dianggap. Ternyata ekspektasi kitanya ketinggian. Oke. Habis itu beres sama label itu, kita ganti nama, keluar album. Oke. Itu lebih ada rasa jumawanya lagi. Karena ngerasa kan, album yang kemarin tuh lumayan berhasil nih, walaupun maksudnya nggak se-Indonesia gitu. Orang tuh udah ngerti. Ada rasa percaya diri yang agak berlebihan juga bahwa orang-orang yang dengerin kertas pasti akan tahu sama Armada. Karena vokal gua bisa dalam tanda kutip diciriin lah gitu. Iya. Ternyata waktu itu yang denger nggak sebanyak itu. Jadi album pertama Armada itu sukses besar di keluarga.
Di keluarga sendiri. Itu lagunya apa? Yang ini ada nggak yang jadi hits? Nggak ada. Nggak ada. Ini udah boleh ngomong yang ini? Oh, ya? belum. Oh, belum. Oh, belum. Ini belum masuk. Pantes tadi bilang nggak ada. Kayak puas Belum. banget, nggak ada. Belum masuk. Ntar cerita hits setelah gue masuk. Ya. Belum masuk. Tapi pas dia masuk, ceritanya berubah. Oke. Kenapa diambil? Kita Kasihan. Berarti lo orang Jakarta apa orang Palembang juga? Palembang. Kenapa waktu itu nggak diajak? dia lebih artis duluan daripada kita di Palembang, Cing. Udah Lo manggung ngapain? di mana-mana dia di Palembang. Hah? Di Sebenarnya Palembang sering udah sering jadi- manggung di banyak manggung lah di Palembang. Iya. Oh. Pensi udah gitu musisi udah. kelas atas lah di Wow. Palembang. Top tier-nya dia lah. Heeh. Oke. Kayaknya langsung soal-soal langsung. Dia Gitu. album Armada pertama belum juga. Belum Belum. ada. Hitsnya apa? Yang di Mulai orang terdengar lagi tuh di Buka Hatimu. itu album pertama Album keduanya Armada. udah masuk? Dia Udah masuk. masuk. Oh. Oke, kita tanya gimana sih sampai lo akhirnya minta untuk masuk ke Armada? Nggak jadi apa? Dulu memang gua udah temenan sama mereka gitu. Maksudnya udah deket apa? Dulu gua punya band. Nah, gua tuh sebenarnya udah mau berhenti main musik, Cing. Oh. Udah nggak mau lagi karena ada kondisi keluarga yang tidak memungkinkan gua buat Main musik? main musik lagi. Karena band gua sebelum Armada ini, mereka tuh sudah kontrak sama label rekaman juga di Jakarta. Oh, tapi nggak sampai rekaman? Gua nggak ikutan. Mereka yang jalan sendiri gitu loh. Oke. Nah, akhirnya Ngetop nggak akhirnya tuh ini? nggak juga. Karena lo keluar tuh, emang bener dari Armada. Nggak. Oke, ya. Jangan dipancing, Cing. Jangan dipancing. Gua Iya. coba merendah. Nggak, sebenarnya masuk Armada itu tuh sebenarnya memang ditawarin, tapi sebenarnya nggak sengaja, dalam arti nggak sengaja tuh gini, gua tuh ke Jakarta lagi ada urusan keluarga. Jadi Bukan untuk musik. bukan untuk musik sebenarnya. Oke. Jadi mainlah ke tempat mereka. Dulu kan mereka base camp-nya di Pondok Indah. Hey, bro. Anjay, mau lu pada ya. Dan sekarang Pondok- pilih Pondok Indah ya. Pondok Indah, base camp Pondok Indah. Anjay. Pondok Indah. Kita tuh tongkrongannya Dewa, Ahmad Dhani lagi. Inul Daratista, Pondok Indah, Inul bro. Vista. Inul Vista. Beda. Jatuh bila tidak ada kalau mau tongkrongannya sama Inul. Beda. Mainlah ke base Ke camp. base camp. Oke. Di base camp itu tuh gue inget tuh cuman ada Rada yang udah cabut, ada Endra, ada Andi, Rizal nggak ada. Nah, mereka lagi bikin demo. Gue masih ingat lagu yang itu, Cing. Lagu yang oh manusia tiada yang sempurna. Lagu itu lah pokoknya. Kita harus menyesuaikan lawan bicara. Oh, oke. Cing Abdel nggak tahu lagu itu. Kasih judulnya aja. Ya, lagu Cinta Itu Buta itu. Iya, cinta kita. Lagi Oke. Cinta Itu iya. Buta. Lagi take itu, akhirnya gue ya udahlah coba-coba take. Ya udahlah, akhirnya nyemplung. Pas lo lagi dengerin tag itu lo kayaknya ini kurang nih gitu. Enggak. Oh. Gua- Oke. Langsung nilai. Langsung nilai. Iya nih. dalam hati gue mungkin kan, aduh, ini harusnya gue yang masuk Iya. Enggak. Enggak jalan aja, Cing. Karena gini, karena menurut gua prosesnya itu tuh bertemu di waktu yang tepat kalau menurut gua. Jadi anak-anak sudah mengalami kegagalan, sedangkan band gua itu sebenarnya juga mengalami, gua udah capek ngeband gitu. Nah, jadi begitu ngerjain project album Armada kedua, itu lebih kepada kayak have fun aja, nggak mikirin kayak, wah ini harus meledak nih, harus ini, nggak gitu lagi. Dan harapannya tuh bukan, wah kita bikin album ini biar meledak, biar terkenal, biar nggak ada gitu, kayak have fun aja. Kayak mau memang dia albumnya meledak berarti rezeki kita, kalau nggak booming lagi ya udah gitu aja. Itu udah pada statement album terakhir kok. Album terakhir itu. Yang kedua itu. Ah, Iya. Tadi Jumawa akhirnya ngedrop ya. iya. Statement udahlah ini album terakhir. Album Kalau terakhir. emang nggak sukses, semua punya Plan B masing-masing. plan B, Plan B masing-masing. gitu. Karena ngerasa kan ngebandnya udah dari zaman SMA, zaman Iya, kuliah, Iya. kayak nggak menghasilkan juga, udahlah gitu. Ah. Anak-anak waktu itu pada begitu. Tapi kan lo masih di Palembang. we. Iya, nah akhirnya dari itu gue nggak balik-balik lagi. Mm-mm. Menyelesaikan album dulu.
Baru balik ke Palembang dan balik lagi sampai launching album itu atau gimana? Enggak, maksudnya nggak balik lagi, udah stay tinggal di Jakarta. Oh, Gara-gara Kita kan itu. jadi pas Armada itu kita udah stay di Jakarta, Cing. tapi kan dia belum. Ya. Ya akhirnya dia ikutan. Ikut. Karena kan belum pernah ngerasain gimana sih gemerlapnya Pondok Indah gitu. Jadi betah dia. kita share lah sama Lihat dia. lampu ya, lihat gitu. lampu. Malam juga ada hidup di sini. Padahal gitu. dia nggak tahu Pondok Indah makan sehari sekali, bro. Ini terjadi tahun berapa nih? 2007 7 itu. enggak 2009. 2009. Tahun 2029. 2029. Tahun 2009. 2009. 2009. Ini 2009 awal lah pokoknya, habis tahun baru dari 2008 2009. Oh, ya. Jadi ini udah ini kita album terakhir lah. Album terakhir. Nama albumnya apa ini yang ini? Hal terbesar. Hal terbesar. Hal terbesar. Bener terbesar ya akhirnya. Alhamdulillah. Ya? Alhamdulillah. Hal terbesar ya. Single pertamanya adalah Buka hatimu. dan langsung meledak. Langsung meledak. Anjay. Ada ini nggak sih? Ini masih zaman yang berapa kopi laku gitu nggak? Masih. Fisiknya masih? Fisik masih. Gede, kalau kita ini kan CD. Ini belum fisik, ini masih RBT. ya fisiknya juga kan. Itu maksudnya kita jual fisiknya Kan juga. Iya, CD-nya fisiknya juga jual. jual. Fisik, oh iya, iya. CD-nya lumayan. CD-nya tuh kalau nggak salah tuh ya ratusan ribu kopi lah. Ditambah kan zaman kita ngerasain yang namanya ringback tone. Ringback Iya, tone, segala RBT. macam itu. Kayak royalti dari situ ya? Iya, iya. Dari ringback tone-nya. Tapi 500.000 aja udah. 500.000 keping aja itu udah banyak juga kan? Akhirnya naik lah di sini, dibuka hatimu sama Hatimu mau dibawa kemana? mau dibawa kemana? mau dibawa kemana. 2009. 2009. Sampai pergi pagi pulang pagi, 5 tahun itu ada album lagi nggak? Ada. Ada. Apa hitsnya? Per 2 tahun kita keluar album. Keluar album. Habis itu. Harusnya. Itu album Pagi Pulang Pagi. Ya, pergi pagi pulang pagi tuh. Itu berdasarkan pengalaman Mei. Dia kan bilang tadi harusnya. Bukan. Enggak ya. Nah, harusnya gitu. Enggak. Beda Oh, beda beda. cerita. Beda ceritanya. Iya. Tapi akhirnya setelah itu ya berjalan lancar aja hidup ini. Alhamdulillah. Ya, Band ini, juga. sorry band ini. ya naik turun. Ya buktinya juga sampai sekarang. Maksudnya kalau lancar-lancar aja kan personil masih tetap berlima. Ternyata ya hidup tuh fluktuatif gitu. Betul, Jadi ya. akhirnya ya yang bertahan tinggal bertiga sekarang. Biasa terjadi di grup band sih memang. Biasa. Tapi kepergian lagi. Ditinggalin 2 orang itu ada yang berubah nggak dari cara main musiknya atau nyiptain lagunya? Perubahan sih ada, tapi nggak terlalu signifikan karena nggak tahu ya, kalau kita tuh ngerasanya selama yang nyanyi orangnya sama, kayaknya masih benang merahnya masih Terjaga lah terjaga gitu. Kecuali memang mungkin ada beberapa band yang vokalisnya ganti, arah musiknya juga biasanya agak ada perubahan tuh. Iya. Gitu. Ada band misalnya ya. Ada band dari Baim ke Doni. Ke Doni musiknya jadi berubah. Jadi pas Doni kan pop banget kan. Iya. Gitu. Dewa juga begitu, dari Mas Ari Lasso ke Mas Once kan seperti ada perubahan gitu. Jadi selama dia masih ada masih aman jadi. Selama yang nyanyinya sama kayaknya Iya. masih ini, kecuali nanti yang nyanyinya beda. Emang gitu. bikin lagu juga bareng-bareng atau gimana? Semua punya kemampuan untuk bikin lagu, tapi ada beberapa yang kalau udah mentok nih ya barengan, atau kalau enggak ya satu orang doang aja gitu bisa. Jadi udah berapa album sekarang? Ini Lo apa ya, Dit? Berapa album? 6 kayaknya. 6 ya. Mau ya? masuk 7. Mau Mau masuk 7. Dari 2005 lah kita itu. Dari 2007. 2007. 2007. Kalau Armada dari 2007. 19 tahun. Itu untuk sebuah grup band 19 tahun punya 6 album produktif atau enggak? Kalau hitungannya Indonesia masih lumayan lah, Cing. 2 tahun sekali lah itu. Iya, ininya. masih lumayan. Eh, Masih lumayan karena ada beberapa juga kita yang ada single-single tapi nggak masuk di album. Iya. Gitu. Ini yang jadi pertanyaan gue adalah pergi pagi, pulang Pagi. pagi.
Itu menceritakan tentang orang yang membanting tulang sedemikiannya kan. Iya, ceritanya begitu. Tapi menurut gua enggak. Karena dia pergi pagi, pulang pagi. Kalau pergi pagi, pulang besok pagi, baru. Iya sih. Itu sama kayak orang belanja ke pasar. gitu. Iya, maksudnya dia pergi pagi jam 7. Iya. Jam 8 udah pulang. Pantesan nggak ada terisi dompet lu. Iya benar. Harusnya pergi pagi, pulang besok pagi. Iya, Pergi pulang pagi, besok pagi. pulang besok pagi. Apa kita ganti aja, Cing? Iya, pagi. Pulang besok pagi. Iya. Benar. Ya Allah. Ya. Yang terbaru album di tahun 2025. 2000. Enggak, 2002 Covid tuh 2000 berapa ya? 2021. 2021. Album ya? Album Pak Mutakhirnya tuh tahun 2021. Terakhir ya. Pas Tapi singlenya Single 2025 kemarin, September? 2025 Ya. September. pakai materi yang lama itu. Enggak, yang Enggak, baru. baru lagi. Single ini udah belum ada albumnya. Belum. Oh, udah ikut tren yang sekarang ya. Keluarin single dulu, satu dulu. Kalau dulu kan kayaknya band atau ada album aja gitu. Ya sebenarnya karena ini juga sih, Cing, media jualannya kan beda sekarang. Banyakan di streaming kan. Walaupun sebenarnya kalau kita sih pengennya tetap ada fisiknya ya, Cing ya. Ya, mungkin karena era 90-an tuh kan berasa tuh kita mau itu tuh kan ada fisiknya gitu. Cuman akhirnya ya mau nggak mau ngikutin harus ini kan, harus ngikutin zaman. ngikutin zaman. Iya. Gitu. Karena kan tempat edar dan ya tempat jualnya aja kan sudah Sudah sangat susah terbatas. sekarang. Iya. Mau di mana lagi? Kalaupun ada itu orang yang beli juga belum tentu punya playernya. Ya. Kan cuma buat Ya, collector item doang Iya, kayak benar, gitu. benar. Ya, Sekarang playernya- kan kayak di mobil aja kan udah jarang ada pakai CD kan. Iya, ada colokan USB USB doang. segala macam. Dalamnya bajakan. Mm. Tapi ada Spotify sekarang. Ada. Udah ada. Jadi ini diluncurkan single ini tidak pakai fisik. Yang ini. Enggak, Yang ini enggak, Enggak. belum ada fisiknya. digital. Yang terima kasih ini belum. Oh, Ini kan baru single aja ini. iya. Belum kita masukin di Album gitu album. ya. Tapi albumnya ada nih, udah punya lagu-lagu untuk satu album gitu. Lagunya sih udah ada, cuman memang kita belum mulai proses untuk albumnya. Masih pakai label nggak? Masih Masih. ada label. Nggak pernah indie berarti lo ya? Enggak, yang indie tuh Ya, awal-awal Ceriwis tuh indie tuh. Baren itu. Iya. Waduh. Itu gue tahu. Makanya gue mikir, aduh, yang cepet apa ya? Ini Ceriwis, Yowis, Yo. ya. Serius. Baren. Kesana ya arahnya ya. Gue nggak ketebak tuh arahnya kesana. Gua jawabnya serius lagi Iya, dia. berarti masalah umur aja itu sih. Bapak-bapak. Iya, bapak. Iya. Rencana juga belum ada kapan ininya akan dibikin albumnya kayak ini. Mungkin pertengahan tahun kali ya? Pertengahan tahun atau Nah, kalau akhir tahun. gini-gini nih, maksudnya nih timeline untuk album pertengahan tahun, rilis single kapan, itu diatur sama label atau dari By diskusi. Iya, by discuss aja. Discuss antara label sama kita. Oh, Di awal tahun tuh biasanya ketahuan nih. Dalam 1 tahun ini kita akan ngapain. oh, Terus nanti per 3 bulan akan ini lagi oh. ketemu duduk bareng ngobrol apa nih. Yang kemarin kita udah ngelakuin apa, gimana progresnya, apa yang harus diinin gitu. Oh. Kalau sekarang tuh label dapat duitnya dari mana ya? Dari kita. Iya, dari Lama-lama Cing Abdel mah. Gak usah undang lagi nih anak-anak gitu. ya maksudnya kalau lagi rilisan fisik kayaknya udah ketahuan Dari ada harganya. dari digital sih. Iya, Dari streaming itu. Dari digital sih harusnya masih bagus ya. Oh, dari streaming itu kan kita nggak bayar. Maksudnya kita bayar itu cuman Langganan per langganan, bulan. Iya. langganan per bulan. Dari situ kan ada pembagiannya. Aduh. Ada pembagian berapa kali mutar armada misalnya gitu. Iya. Iya, ada persentasenya. Ada persentasenya. Royalti jadi. Royalti jatuhnya ya. Royalti. Dari itu juga memang gede juga. Gede. Gede. Sama label kan juga ada potongan dari off air kan ada Off-air potongan. Oh, off-air juga ada. Iya, ada. Biarpun nggak gede ya, cuman Iya. 5% atau berapa gitu. Itu
Manajemen beda juga, bukan dari label? Beda. Manajemen beda juga. Oh, iya. Tapi kalau kita manajemen label tuh gabung satu. Oke. Karena dulunya kita bareng-bareng di manajemen sampai akhirnya punya label gitu. Ini label sendiri? Bukan label kita sendiri, tapi manajemen punya label. Oke. Labelnya apa sih? VMC, VMC. Virgo Millionaires Club namanya. Yang bener lo, gue suka nggak percaya sama lo. Iya bener itu Virgo. VMC tuh. Bener nggak sih? Kalau yang begitu-begitu Virgo gua, tuh itu, Cing. Label dulu nama kan ada Virgo Virgo Ramayana. Record. Virgo ya itu. Ramayana. Ini anaknya. Merger gitu loh sama Ya anaknya lah gitu. MC itu Millionaires Club. MC itu manajemen kita tuh. Millionaires Club. Ya. Jadinya Virgo Millionaires Club. Oke. Millionaires Club ini Ini Virgo ini bukan vokalisnya Last Child, bukan. Virgon itu. Virgon. itu. Iya. Salah Cing ya. Iya. Virgo itu bintangnya Virgo. Sisinya banyak, Cing. Ada Marcel. Ada Satu. ya. Marcel stand up di situ. Wah, Marcel. Abangku. bukan. Marcel abangku. Ini Marcel yang kembar itu, Cing. Bukan. Marcel sama Misha. Enggak, Marcel Siaan. Marcel Siahaan. Semusim. Firasat. Sebagai vokalis, bukan sebagai drummer dong dia. Iya. Ya. Kalau drummer dia di Pupen kan. Oh iya betul. Iya, sama Marcel. Ada lagi. Aura Kasih. Nggak tinggal baca sih di situ ya. Shanti. Bams. Vicky Shu. Bams gitu Bams. kan ya sekarang. Bams. Zap. Zap. Ya, emang masih nyanyi Bams? Masih solo masih. nih. Oh dia solo. Dia solo. Oh. Hah? Gue pengen ngomong itu, cuman kayak berasa gimana ya. Untung yang ngomong yang di dalam ya. Oh Bams ini termasuk geng solo. Solo. Oh. Solo dia. Geng solo gimana? Ya, iya lagi. Ya. Geng solo tuh kepalanya siapa? Cing. Ketuanya siapa, Cing? Ketuanya orang Solo pasti lah. Oh, iya. Tapi gue nggak tahu. Ada Vicky Shu yang ada juga. Shanti hanya memuji. Shanti ya. Shanti. Masih Hanya juga memuji. dia? Masih. Oh. Masih. Aura Kasih. Aura Kasih. Mari Mari bercinta. bercinta. Iya. Oh banyak sih Millionaires Club ini ya. Iya. Jadi semuanya tuh didiskusiin sama label. Diskusin. Keluar single kapan, mau keluar album kapan. Iya. Gitu, iya. Semua tuh dibiayain sama label ya kalau pakai label ya. Rekaman, proses rekaman, bikin video klip itu. Kalau kita kan partneran jatuhnya, Cing. Jadi kita nggak, walaupun sebagai artisnya label, tapi kita bukan Kerjasama di awalnya kita bagi hasil gitu. bagi hasil jatuhnya. Oh, bagi hasil. Jadi segala macam biaya produksi itu akan dibebani ditanggung berdua. bersama. Ditanggung bersama. Dikurangin dulu itu, Iya. baru hasilnya dibagi. Iya. Oh, itu lazim di label atau Beda label, beda beda penanganannya? beda peraturannya. Beda peraturannya. Iya. Oh, iya. Udah pada hijrah katanya sekarang. Hijrah enggak lah, Cing, tobat. Next aja lah, Cing. Karena gue pas Nggak kebaca lagi gue tadi yang itu. terakhir ketemu sama Armadani lagi nyanyi di Tablik Akbar RCTI yang di Taman Mini. Oh, iya. Bulan puasa tahun lalu berarti. Iya. Bulan puasa tahun lalu. gitu. Iya, Mancing Abdel ya. Iya, ketemu di situ. Iya. Emang tobat atau hijrah sih sebenarnya lo menganggap perjalanan hidupnya sebagai tobat apa hijrah? Tobat kalau gue, Cing. Tobat. Tobat. Karena lo nggak pindah kemana-mana secara fisik. Duh. Jadi gimana ya ngobrolin itu ya? Iya kan siapa tahu ada Nggak. orang yang terinspirasi. Bukan kalau ini insight yang gue dapet ya Iya. gitu. Jadi maksudnya boleh setuju, boleh enggak, boleh sependapat, boleh enggak. Tapi yang gue ini kan kalau belajar sama beberapa guru tuh dikasih POV kan gitu. Jadi waktu itu POV-nya tuh adalah
Rasulullah dan 2 sahabatnya yang dimakamkan di sebelahnya Rasulullah. Abu Bakar dan Abu Bakar dan Umar. Umar Oke. gitu. Nah, ada guru gua namanya Ustadz Lukman tuh, orang Pontianak. Ustadz Lukman tuh ngasih tahu itu tuh pencerminan umat manusia. Maksudnya kalau Nabi kan udah beda inilah ya. Iya. Beda lah gitu. Kita nggak bisa samain sama seluruh umat manusia. Tapi ada 2 tuh di situ. Yang satu Abu Bakar, yang satu Umar bin Khattab. Nah, Abu Bakar itu dari lahir udah baik. Jadi dia terkenal dari itu tuh udah baik terus lah gitu. Nah, yang mirip-mirip sama kita gitu, walaupun kita juga nggak ada seujung kukunya mirip sama beliau gitu. Adalah Umar bin Khattab yang dulunya dari tempat gelap pindah ke Terang. tempat yang terang. Tapi dan itu dekatlah sama kita. Jadi kalau kita mau jadiin role model sebagai manusia ya selain Rasulullah, selain Nabi kita ya si Umar ini kalau mau apa namanya, mau kayak dari background yang sama, dari tempat yang gitu-gitu lah ya. Nah, terus POV selanjutnya adalah waktu perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah, orang-orang yang hijrah itu kan orang-orang yang tobat dulu. Ada yang mengakui bahwa Allah itu satu, Nabi Muhammad utusannya gitu. Ada yang dari jahat ke baik, ada yang dari baik terus jadi lebih baik dulu gitu. Jadi kan ada proses pertaubatan. Nah, setelah proses pertaubatan itu didapat, baru dia melakukan hijrah. Nah, jadi kalau gue ditanya, lu hijrah ya? Gue lagi masih proses pertobatan sekarang. Baru nanti hijrahnya gitu ceritanya. Tobatnya dulu ya. Tobatnya dulu gitu, Cing. Hijrah belum hijrah banget. Hijrah ya. Masih di tengah perjalanan lah. On the way. Sekarang kalau mau ke Mekah ke Madinah udah pakai kereta cepat udah ada. Iya. Kalau mau cepet sih hijrahnya. Udah, iya. Cepet cuma 2 jam. Iya, nggak Cuma usah 2 lama-lama. jam, nggak usah lama-lama. Tapi titik apa gitu yang membuat lo pada taubat? Ini udah pada taubat nggak berdua? Insya Tobat Allah, lah. insya Allah. Proses, Insya Allah. belajar kita. Insya Allah. proses Gue pun belajar. juga insya Allah masih Iya. proses semua kita. Iya, maksudnya Sebenarnya ini sih apa? Kalau gua pribadi tuh gua bukan nyebut obat ya, masih belajar menjadi manusia yang lebih baik. Oke. Satu lebih baik buat keluarga. Yang pertama pasti lebih baik buat agama. Iya. Yang satu buat keluarga, yang satu Iya. buat orang sekitar. Ya. Itu dulu aja maksudnya. Nah, maksudnya mulai titik kapan tuh kepikiran kayak gitu? Cing, ini segmen Mama Dede. Kok tiba-tiba gue lagi gue jadi ikut belajar gitu. kebalik, Cing, kami yang harusnya belajar sama Cing. Tobat gitu. Maksudnya titik apa nih yang ini yang buat dari hingar-bingar kehidupan dunia gitu. Akhirnya lo sadar bahwa hidup enggak cuma di dunia kan. Makanya kita jadi bisa pengen berlaku lebih baik. Nah itu pas saat kapan? Karena ada orang yang lagi kepetoknya tuh karena mabok. Iya. Kagak sadar, begitu sadar dia capek dengan hidup ini. Nah, kalau armada tuh di titik mana dapet ini? Bareng-bareng atau Mungkin apa Beda-beda namanya, sih. beda-beda? background story-nya beda-beda. Cuman gue waktu itu kena ini, Cing, kena GERD. Sampai sekarang masih gitu Masih Habis sekarang gua. Sampai sekarang. sampai sekarang. Tapi alhamdulillah izin Allah udah jauh berkurang. Kalau dulu parnoan kan, takut mati lah, alkohol takut apa. mulu dulu. Enggak. Ya kan kira-kira salah satunya. Itu, Cing, itu alkohol kan buat bersihin itu kan, Cing, bersihin luka. Banyak luka sebenarnya, Cing. Di dalam. Ditembak lagi. GERD. GERD. Karena GERD ada yang bilang kalau lagi parah bisa kayak hampir mati gitu. Iya. GERD gue tuh karena ini sebenarnya faktor utamanya adalah jam makan yang tidak teratur, Mau pola tidur. pola tidur. tidur. Jadi bukan karena alkohol. Iya. Alkohol itu kan buat obat itu kan. Iya, tuh yang 70% kan. Sanitizer. Ada nggak yang 44%? Beliau bukan di apotek masih gitu katanya. Gitu. Jadi parno akan kematian itu. Terus kan ya maksudnya secara dari kecil sudah terdoktrin nilai-nilai keislaman walaupun nggak Iya, kental iya. banget gitu. Iya, iya. Kan pokoknya kalau kita muslim itu kan percaya ada kehidupan setelah kematian. Betul. Dan
pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan di selama hidup kan. Iya. Nah itu yang bikin, iya ya, gue ntar kalau mati beneran nih, apa nih tanggung jawabnya gitu. Akhirnya dari situlah mulai belajar gitu, memperbaiki diri, ada hal-hal yang tidak dilakukan lagi. Berguru. Gitu. Cari guru. Iya. Gue juga. Tapi cari guru yang maksudnya cari guru yang beneran gitu, yang nggak ngobrol sama semut. Mama gue keluarga. Jangan sebut nama dong. Ini siapa lagi ngobrol sama kita? Ya Allah, ya. Gitu. Cari guru. Gue aja tuh nganggap ya kalau lo nggak bisa melakukan semua kebaikan, paling tidak tinggalin semua keburukan gitu. Ya. Iya, bener. Walaupun Cakep belum banget. bisa semuanya ya kita melakukan Cakep banget, kebaikan. cakep banget. Emang gue cakep ya. Gue baru tahu aja. Enggak, gue lagi lihat muka gue padahal di situ di monitor. Aduh. Sama ini, Cing, apa? Kalau gue tuh belajar di sini. Kalau lu belum bisa baik buat semua orang, Ya. coba lu baik kepada diri lu sendiri dulu aja. Nah, itu juga tuh kadang kita suka zolim sama diri sendiri. Tumben, Cing. Tumben. Itu kata-katanya nggak mungkin keluar begitu aja ya. Iya. Itu Coba tanya sama yang sebelah ini. Kalimat itu keluar dari sana. Dia lagi yang ngomong gitu ya? gitu. Tumben banget. Kayak itu omongan gue deh kan. Kayaknya harusnya gue deh yang ngomong gitu kata Adit. Tapi apakah sama nih pemikiran Riza, Andit sama Mama itu sama bahwa udah waktunya lah bertobat atau udah capek dengan hal-hal itu, Dit? Ya kalau itu sama pasti. Ah, Karena kita kan semakin bertambah usia kan nggak mungkin selalu begitu-begitu aja kan. Pasti kan ada sesuatu yang dituju. Jadi kalau semakin tambah usia ya harusnya semakin ke atas, Iya. gitu kan. Semakin ke atas, semakin ke satu arah gitu kan. iya. Ya benar kata Mai, memperbaiki diri dulu gitu kan dari hal-hal yang kecil. Iya. Nggak usah muluk-muluk harus langsung jadi sempurna gitu kan. Setidaknya hal-hal kecil aja dulu. Gitu. Dilakukan Iya. dengan benar ya. Betul. Oh, keren banget ini. Start small, start easy. Ya seperti kata ini aja, seperti kata Abang aja kan tadi, setidaknya meninggalkan hal-hal yang buruk dulu, gitu kan. Iya, Kalau iya. belum bisa melakukan hal yang baik, Iya. banyak gitu kan, setidaknya hal-hal yang buruk udah mulai ditinggalkan. Udah ditinggalkan. Satu, gitu kan. Hal-hal buruk apa sih yang kalian Gue tinggalkan? udah tahu gue pasti ke situ pertanyaannya. Yang kalian tinggalkan satu persatu? Selain mabok ya. Langsung gitu. Itu yang masuk TikTok bagian itu doang tuh langsung. Selain mabok ya langsung ditembak gitu. Banyak apa lah, misalnya banyak. di situ? Ya, kenakalan remaja lah, Cing. Kenakalan remaja ya. Iya. Cuman ya yang patut disyukuri sih alhamdulillah kita semua armada tuh nggak pernah narkoba, Cing. Nggak pernah. Nggak pernah. Yang patut disyukuri dari kita semua adalah kita nggak pernah narkoba. Bersentuhan sama Nggak pernah. itu kan padahal lingkungannya saat itu Iya. sangat memungkinkan Karena ini juga, karena apa namanya, ada perjanjian tak tertulis Oke. bahwa Siapa yang narkoba? siapa yang narkoba berarti dia sudah memposisikan diri untuk mengundurkan diri. Oh, jadi Gitu. lo pada ngumpet-ngumpet nggak ada yang bahaya. Jangan sampai ketahuan ya. Enggak lah. Pokoknya kalau narkoba gone aja udah. Bye gitu. Baik gitu ya. Bye. Nah itu lo lihat apa, pelajaran apa dari atau pelajaran dari siapa bahwa narkoba itu? Kalau gua ya, Cing ya. Iya. Gua tuh beruntungnya, gua takut disuntik. Oke. Terus gua agak parno kalau lihat obat-obatan segala macam. Nah, jadi gua tuh udah ada benteng itu duluan dan gua memang ini sih kalau menurut gua benteng pertama kali dari gua sama anak-anak itu adalah kita tuh anak daerah yang nggak suka nongkrong. Oke. Jadi misalnya nih kalau misalnya ngumpul, ya ngumpulnya di base camp. Jadi Nggak keluar gitu. iya, jadi tuh yang maksudnya kadang kan orang narkoba kan gua beberapa kali kan lihat orang yang narkoba tuh kadang kan dari faktor lingkungan Iya. atau faktor misalnya nih dibujukin teman-teman baru. Iya. Nah, kebetulan kita itu tuh circle-nya cuman kita-kita aja. Oh. Jadi orang luar masuk itu tuh agak sulit ke kita. Satu, mungkin agak sungkan kalau kita kan berlima tuh ngobrol, Cing, pakai bahasa Palembang kan. Oke.
orang mungkin kadang nggak ngerti. Dan memang kita circle-nya tuh di situ-situ aja. Dan dulu, gua masih inget, dulu manajer kita sampai sekarang masih pegang kita. Dia dulu pernah ngomong juga sama kita, jadi kayak gini. Lu kalau misalnya kasus apapun, misalnya lu berurusan dengan Kepolisian. hukum lah. Ya, oke. Lu mau berantem, mau ngapain, gua tolongin. Tapi kalau narkoba, gua nggak bisa tolongin lu. Iya. Oh. Dan Tapi sebenarnya lo pengen tahu nggak bahwa ada loh narkoba yang nggak disuntikin dan nggak diobat. Kalau emang dia nggak narkoba karena gue takut disuntik sama nggak tahu obat-obatan. Ada loh bentuk yang selain Iya, itu. iya. ada. Kita juga tahu sebenarnya. Iya. Tapi emang enggak lah gitu. Tapi dari Lebih awal, lebih ke ini, maksudnya nggak mau berurusan sama hukumnya juga. Oke. Itu yang maksudnya kan kita menganggap bahwa ini adalah pekerjaan utama. ya. Kalau sampai tersentuh ranah hukum dan bentuknya narkoba kan, even cuman rehab aja, Iya. itu kan proses Panjang. liburnya panjang Panjang, itu. betul, Gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang nggak usah deh gitu, yang lain aja. Yang Banyak. lain aja Nah, lah. ditanya lagi tuh, yang lain tuh apa? Iya, Yang lain aja. iya, Berapa iya. kali nih jatuh mulu kayak berasa gue deg-degan ditanya. Iya. Kayak sebuah pertanda gitu. Kalau kita lihatin aja di bagian apa dia ngomong jatuh. Nah itu lagi bohong tuh. Aduh ya Aduh, ya Allah. Allah. Armada kan pernah ada di satu posisi yang kita ya istilahnya rockstar lah gitu. Kehidupan lagi enak-enaknya gitu. Suka lupa diri, suka ini nggak sih lupa diri atau star syndrome gitu? Pernah ngerasain? Kalau ngomongin star syndrome itu gini, Cing. Ah, Jadi kan yang di awal cerita, dua album sebelum kita satu album yang meledak ini, Cing, kita kan gagal jatuh banget. Nah itu jadi pelajaran menurutku gua sama anak-anak. Coba kalau misalnya di album sebelumnya, Cing, album itu meledak, Cing, kita mungkin gini banget tuh. iya. Dagunya naik. Dagunya udah naik banget. Iya. Nah, gua sama anak-anak itu di saat buka hatimu mau dibawa kemana meledakan itu tour, wah kemana-mana. Kita tuh nggak merasa bahwa Armada tuh sudah ada di posisi seperti itu sebenarnya. Oke. Yang kita incer itu tuh nggak, Cing, apa, Cing? Kalau dulu cita-cita gini, album pertama kedua, wah kita bakal terkenal nih, ini segala banyak duit. Nah di album yang ini, Cing, kita cuma incer kita, kalau albumnya jalan, alhamdulillah bisa makan sehari 3 kali. Nah jadi tuh proses itu, ya itu bersyukurnya mungkin udah jadi yang di atas ya. Baru dikasihnya di album itu meledaknya. Di album ketiga itu. Ya album ketiga, album ketiga jadi. Album ketiga ya. Album ketiga kita. Jadi udah nggak ada, udah lewat tuh masa-masa star Ada sih Ada, dikit-dikit tapi tapi nggak yang- nggak yang belagu-belagu banget gitu. Ada lah sisi-sisi manusiawi yang manusiawinya diperlakukan yang istimewa gitu ya, ya. yang begitu-begitu ada juga yang kayak Telat-telat dikit ya. apa ada yang kayak nolak-nolakin foto gitu ada juga. Tapi maksudnya lebih ke ini, kadang-kadang tuh di fase itu tuh nolakin foto tuh kadang tuh gini. Kami tuh, Cing, di era yang pas lagi peak-peaknya banget, malam manggung, beres manggung langsung perjalanan darat menuju bandara, lagi tidur di bandara tiba-tiba dibangunin. Mas, foto gitu. Mungkin ya waktu itu ada salah pengucapan atau apa, nolak atau segala macam. Sampai akhirnya pernah juga lah yang sombong atau apa segala macam. Tapi kalau itu dianggap star syndrome ya modelannya begitu. Oke. Padahal waktu itu kayak ada capeknya, ada betul. apa. Iya. Sebenarnya lebih ke ada waktu untuk apa? Ya saat ada, kami kan kerjanya ngibur orang gitu, tapi ada juga yang sebenarnya buat diri sendiri. buat diri sendiri, tapi kadang-kadang ya maksudnya kami juga lupa bahwa namanya penghibur kan nggak ada durasi waktunya Dan sebenarnya. orang nggak mau tahu kan kalau kita capek, kalau kita apa Capek, gitu. Iya. Karena mungkin dia ngeliat di TV, ngeliat di ini ya udah dia Iya. sesuai persangkaan dia aja nih Iya. orangnya seperti ini Iya, gitu iya. ya. Tapi secara perilaku gitu udah teruji di album 1-2 lah gitu. Iya. Iya, ya sampai sekarang alhamdulillah juga nggak pernah
nggak ada yang datang manggung gitu, nggak, masih yang manggung. Terus ngelanggar kontrak juga kayaknya alhamdulillah pernah, sampai ya. sekarang nggak pernah gitu. Jadi ya, Riders, Nggak wah pernah Riders minta kita macam-macam harus itu. pesawat jet. Jetnya jet tempur lagi. Jet Li. Jet Li. Jet tempur masih bisa loh. Ini diambil Jet Li mana tuh? Gimana? Riders Riders, Jet Li gitu. Iya. Adi Lau gitu. Riders aman lah. Nggak, Aman-aman aja. aman-aman aja, nggak ada Nggak yang unik-unik. gimana-gimana. Paling kalau Riders kita tuh buat sekarang tuh ada taman paling nicing. Oksigen. Oksigen. Itu doang. Oksigen kaleng. Oksigen Ya, kaleng. faktor umur ting. Oksigen ya. Oksigen itu. Itu dong. Itu. Emang nggak ada untuk mengantisipasi apa atau udah pernah terjadi? Nggak pernah terjadi, cuman nggak tahu. Gua sih terutama Iya. kalau udah ya mungkin faktor umur juga atau kondisi badan yang agak membesar gitu. Jadi kayak di lagu keberapa tuh gua harus semprot dulu biar agak lebih plong lagi, lebih Oksigen tuh ya. oksigen. Bener tuh. Andit tuh main drum pakai oksigen. Pakai oksigen juga? Pakai oksigen. Jarang sih. Iya. Punya gua sekarang suka diambil sama dia. Karena kan bisa gue jual lagi, Cing. Karena sekarang ada anak sekarang tuh yang ngebalon namanya. Balon. Masukin zat apa Oh, gitu. helium gitu ya. Oh, helium. Iya, yang suaranya jadi yang suara itu. gitu ya. Tapi kayak bentuk narkoba baru katanya sekarang cara konsumsinya kayak gitu. Aneh-aneh Ngebalon anjay. namanya. Ngeri-ngeri. Aneh-aneh. Dari zaman dulu juga banyak yang aneh-aneh. Iya. sebenarnya. Ngelem mah dari dulu ya. Aibon gitu. Gimana rasanya, Cing? Ya gua nggak pernah. Gua lem uhu. Langsung gitu. Gini doang. Iya. Lem uhu tuh bikinannya ini berarti komeng ya? Spot uhuy. Uhuy. Iya. Yang di Madinah ada ini gunung Oh, Uhuy. Gunung Uhud, Gunung Uhud. Uhud. Gunung Uhud, Gunung Uhud. Iya. Gunung Uhud. Ini ada rencana paling dekat ngapain Armada? Project apa yang paling dekat? Album kali ya kayaknya ya. Album lah. Album lah. Lagi ngumpulin materi, lagi Mensortir lagi, materi. ya, sama lagi mengumpulkan niat. Mengumpulkan niat. Ngumpulin. Kok niatnya nggak udah tidak Nggak, maksudnya segiroh dulu gitu? Enggak, masih lah, Cing. Kan ini juga masih jadi pekerjaan utama. Ah, Gitu. Jadi ya panggungan juga masih, ngeluarin lagu juga masih gitu. Jadi memang proses-proses itu tetap kita jalanin iya. gitu. Ini gue suka nanya nih sama musisi-musisi yang datang sini yang udah yang senior lah gitu. Ngerespon anak-anak yang baru masuk ke ini dengan budaya yang baru, dengan cara pemasaran yang baru, cara produksi baru. Kayak dunia industri musik itu udah banyak berubah. Iya. Nah, lo ngeresponnya gimana sebagai orang yang pernah ada di dunia analog sekarang ke dunia digital gitu? Kalau gue pribadi sih melihatnya sekarang tuh seneng, Cing. Malah senang ya? Malah seneng ngelihat anak-anak tuh. Karena kan kalau dulu mau recording aja kita harus sewa studio atau apa. Ini anak-anak sekarang bangun tidur masih di atas kasur, udah pegang komputernya mereka, setting alat, udah bisa ngerekord masing-masing gitu. Kalau sekarang tuh serba praktis. Serba praktis. Masarin sendiri, Betul. gitu-gitu. Tanpa Iya. perlu label gitu. Kalau zaman dulu kan nggak bisa begitu. Nah terus juga pola pendengar musik kita juga sudah berubah juga dari zaman dulu. Iya. After COVID lah terutama, berasa banget gitu. Kalau zaman dulu tuh kan slang naik, semuanya dengerin slang semua. Peter Pan naik, semuanya Peter Pan, semua. Padi naik, Ceylon Seven gitu, semua gitu kan. Semua radio segala macam. Nah kalau sekarang kan semua orang punya playlistnya masing-masing. Jadi mereka bisa ngatur lagu yang mereka suka gitu. Atur playlist sendiri tanpa harus beli banyak Iya, album. iya. Dan Dan- ada diambil berapa lagu, campur sila berapa lagu, kayak gitu. Dan materi lagu tuh kan banyak banget dari seluruh negara kan
bisa kita dengar di waktu yang sama gitu. Iya. Jadi kalau zaman dulu tuh duduk satu bangku sama teman sekolah tuh playlistnya mirip-mirip. Mirip ya. Kalau sekarang kan yang satu mungkin dengerin Armada, satunya dengerin apa gitu, yang mental banget udah bisa banget gitu. Iya. Belum lagi ada yang apa K-popnya lah gitu. Iya. Terus Arabian sekarang banyak banget. Terus kalau di Indonesia sekarang si yang daerah timur jadi naik. Setelah kemarin koplo-koplo ya. Iya, koplo-koplo naik. Jadi seneng gitu. Maksudnya talenta-talenta itu keluar semua. Iya. Nah, kalau secara tekniknya, teknis rekaman, ini gue ngelihat ada perbedaan sekarang orang denger musik, denger itu dari gadgetnya ya. Iya. Beda sama kita dulu yang dengernya itu ada audio sistemnya gitu. Iya. Jadi dengernya tuh lebih jelas, bass, drumnya lebih jelas. Kalau sekarang cenderung flat lah, sebagus-bagusnya itu gadget. Tetap kalau gue sih lebih enak dengerin dari ini. Benar. Nah, secara teknik merekamnya beda nggak sih? Maksudnya ini kita kita utamakan orang yang denger di gadget, jadi mixingnya ini harus seperti ini atau gimana sih? Sebenarnya tuh apa ya gue nyebutnya? Kalau zaman dulu misalnya kalau take gitar harus siapin ampli lah yang ditodong-todong segala macem. Kalau sekarang tuh nggak perlu. Kalau sekarang itu kebanyakan tuh take gitar tuh udah nggak gitu lagi. Udah langsung digital aja. Udah Ini langsung colok direct. komputer. Iya, langsung Iya, colok direct. komputer. Bisa dia pakai misalnya nih pakai plug-in apa. Iya. Tinggal Ataukah ganti dia plugin. sudah sekarang kan efek gitar kan udah nggak kayak dulu lagi, Cing, yang kodok-kodokan. Sekarang Mobil-mobilan gitu. Iya. Tombok ya. Iya. Sekarang kan udah nggak perlu lagi. Sekarang tuh misalnya udah digital gitu, dia nggak perlu lagi pakai ampli di belakang. Udah langsung direct aja, nggak ada yang todong-todongan. Nah, sebenarnya hasilnya itu kalau menurut gue ya, kalau gue mungkin karena gue anak di era dulu, gue sih sebenarnya lebih suka secara sound itu sebenarnya yang analog. Lewat ampli dulu. Dicari dulu nih, Cing, ditodong. Tapi kalau buat zaman sekarang, kalau mau efisien itu direct. Kalau dari segala waktunya, kalau misalnya di studio mau lebih cepet, lebih ininya itu. Kalau off air pakai ampli. Sama, enggak. Udah enggak? Sekarang tuh rata-rata tuh udah nggak gitu lagi. Udah gitu lah. Udah nggak gitu lagi rata-rata sekarang. Udah nggak ada ampli-ampli gede gitu di belakang. Rata-rata Ya jarang. tergantung requestan bandnya masing-masing. Iya. Tapi ada yang untuk- masih pakai, ada yang udah enggak. Untuk zaman sekarang sih jarang sih. Rata-rata teman-teman gue yang gitaris rata-rata sih Udah enggak. udah larinya ke digital semua sekarang. Monitor juga udah pakai ini Udah, semua ya. Iya, jadi Di floor depan tuh kadang-kadang bersih. gitu ya. Iya. Jadi orang kalau kan di daerah tuh masih banyak tuh yang orang rebutan naik ke atas panggung buat dengerin. Mereka akan bingung. Orang Di atas panggung kok nggak ada bunyinya? Iya. Gitu. Yang kedengeran cuma drum doang, grutak mana suara vokalnya mereka, karena di depan semua nongolnya. Gitu. Iya, kalau dulu masih ada bocoran dari Iya, bocoran. monitor-monitor Dari amplinya. Kalau yang seteknis itu, kalau si Armada rekaman ikut campur atau diserahin ke sound engineer-nya aja? Oh, Ikut ikut campur. Campur. Oh, pengen campur bunyinya kayak semua. gini gitu. Iya. Ikut campur semua. Sound engineer yang gue pengen bunyi kayak gini, sound engineer yang nyariin. Yang gitu. nyariin benar. Oh, iya. Kadang cari bareng-bareng sih. Kadang kan sound engineer gitu kan nggak bisa hanya dijelaskan. Gue pengen yang gini. Harus ikutan nyari kita. Oh, dikurangin dikit, kurangin, nambahin gitu. Tetap. Karena Enak kan ya musisi ya. karena kan mereka yang mengerti akan jadinya seperti apa kan si musisinya. Musisinya. Kan gitu. Jadi mereka cuman dalam tanda kutip membantu memudahkan kerjaannya si musisinya gitu. Oh, iya. Kalau dihitung dari single yang dibikin video klip, zaman dulu kan single tuh harus ada video klip. Ada video klip. Oh, udah berapa lagu yang ada video klipnya? Tuh. 20 Kurang lebih itu kayak. kayak 20 lebih. Banyak juga dong berarti dong. Wah, Iya, Cing, karena alhamdulillah, Cing. di album yang pertama kali booming, album ketiga itu
Nah itu kenapa misalnya kayak yang tadi bilang 19 tahun cuma 6 album. Jadi di album itu tuh ada 5 atau 6 single Cing yang dibikin video. Jadi nafas albumnya tuh panjang. Ya, Sama kalau dikeluarin 6 bulan sekali aja udah 3 tahun ya. Iya Kalau itu. 6 single itu yang dikeluarin Iya. ya. Karena kan perubahan. Nah itu tadi tuh yang tadi sempat gue bilang bahwa after pandemi tuh pola industri tuh cepet banget perubahannya. Orang tuh sekarang bisa keluarin tuh tiap bulan. Ya. Kalau dulu kan ya 3 bulan kita kan sekali. masih zaman radio gitu. 3 bulan sampai 6 bulan. Sempet ngerasain yang 6 bulan, ngeluarin satu single, nunggu dulu 6 bulan. 6 bulan. Naik apa enggak, terus ngerasain lagi yang lebih cepet. Kalau naro, tungguin dulu 3 bulan, naik apa enggak, kalau nggak naik baru keluarin singlenya lagi. Nah kalau sekarang kan, hari ini keluar, hari ini pun udah ketahuan, trending nggak nih lagu, naik nggak nih lagu, gitu. Iya. Kalau nggak naik, berarti minggu depan kita keluarin lagi Iya. apa, gitu. Malah sekarang juga ada fenomena yang ini lagu udah 5 tahun yang lalu padahal tapi Ya, baru ada sekarang. fenomena yang begitu Ada juga. banyak ya. Kalau yang potongan-potongan lagu yang buat akhirnya di backsound TikTok itu lo jadi pertimbangan gak ini enak nih dijadiin backsound TikTok gitu. Bikin lagu yang kayak gitu jadi pertimbangan gak sih? Enggak Enggak sih. sih. Enggak ya? Sampai sekarang sih enggak. Ya bikin lagu aja. Bikin lagu aja. Tapi ada juga lah, maksudnya kan kalau potongan-potongan TikTok tuh sebenarnya tergantung di refnya kan biasanya Iya. rata-rata tuh kan gitu. Jadi ya kita ngerasa kalau refnya enak ya mungkin ini akan jadi potongan TikTok gitu. Tapi kalau enggak ya ini Karena lagu yang harusnya itu judulnya harusnya aku. harusnya aku yang di sana itu pun Itu bukan single itu. Itu bukan single, Cing. Nah, Itu naiknya gara-gara TikTok. Dapet tuh. iya TikTok maksud Iya. gue itu juga dijadiin backsound Orang yang datang datang ke kawin. mantan. iya, kekawinan mantannya. Itu udah jauh dari peluncuran albumnya Iya. tuh. Pagi Jauh pulang dari pagi rilisan. itu kan 2014. 2014. Wih, jauh banget dong ya. 2012 tuh. Itu Naiknya 2020-an ya. 18 kan? 19. 2018-19 Oh, 18-19. 4 enggak tahun, dong. 4 tahun atau 5 Iya, tahun Sama setelah bahagia tuh kapan? 2017. 17 kalau nggak salah, Bang. Askaba 2017. Berarti Ayo, 2019, didiskusin dulu, 2020. silakan. 2019 sampai 2020. Iya pokoknya itu Iya. salah satu lagu yang fenomenanya seperti itu ya. Iya, nggak Lagu nggak lama, jadi single, nggak jadi lagu single, lama, lagu lama tiba-tiba naik. naik lagi. Iya. Kalau gitu-gitu di off air jadi pengaruh nggak? Panggilan off air jadi pengaruh nggak? Ya, Si lagu potongan ngetop di TikTok ini. ngaruh. Ngaruh ya. Ngaruh. Viral-viral itu ngaruh juga ya. Ngaruh. Oh iya. Gue tuh sering nanyain juga sama grup-grup band yang sekarang kadang dia punya jadwal manggung, titiknya itu lebih banyak dari kalender dia bilang. Kalender ada 30, Dia tanggalnya lebih jadi lebih 3 ini. Jadi diambilin aja. Kalau Armada membatasi ini nggak? Membatasi manggung sebulan berapa kali gitu? Batesin sih enggak, tapi kalau sekiranya dalam 1 minggu tuh udah peak banget, nggak ada waktu buat nganter anak sekolah gitu juga kita juga Ya kondisinya itu beda, Cing. Kalau jangan dong gitu. Kalau zaman dulu sih, maksudnya sebelum kita berkeluarga, hantam aja gitu. Nah, tapi kan sekarang kondisinya kita ada keluarga dan ada orang yang masih ada orang yang butuh waktu kita juga gitu. Jadi nggak bisa egois juga gitu maksudnya. Kalau weekend sih jelas Jelas kita kalau udah weekend jelas. full gitu, nggak ada yang bisa ganggu gugat. Karena keluarga juga udah menyadari bahwa ya Kerjanya kalian di weekend. entertainer ya kerjanya di weekend. Tapi kalau hari-hari biasa ya dari kitanya juga kayaknya lebih enakan nganter anak sekolah deh. Sudah enak banget berarti. Karena itu kecuali flightnya after bisa, itu gitu. Bisa ya. Kecuali bisa diatur lah ya. Iya. Iya. Anjay. Soalnya kita udah kayak gini. Gua pernah ada ngobrol lah sama musisi senior. Jadi dia tuh bilang bahwa gua nanya, "Lo kenapa manggungnya nggak sebanyak dulu?" Dia bilang. Dia jawabannya gini. Hidup gua sudah 20 hampir 25 tahun gua habiskan buat gitu-gitu. Nah, mungkin sekarang gua pengen ngerasain hidup sebagai orang normal gitu. Karena berkeluarga, ada waktu buat anak, ada waktu buat
pergi sama istri. Kadang kan Cing kita cari uang banyak-banyak, ujung-ujungnya buat siapa kan? Buat gue boleh. Iya, iya. Buat keluarga sih. Buat keluarga. Jadi banyak orang lo nyari uang buat keluarga tapi nggak punya waktu untuk menghabiskan bareng keluarga buat Iya, apa kata iya gitu. benar. Betul. Makanya buat gua aja. Iya, betul. Iya iya. Dia musisi-musisi yang udah berumur memang banyak pertimbangannya. Banyak pertimbangannya. Manggung yang meninggalkan keluarga segitu lama juga akhirnya bikin pertimbangan apa nggak usah aja gitu. Pernah sekarang masih ada nggak yang tur 3 bulan nggak pulang? Udah nggak Udah ada, ada lagi sekarang. Udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Dari 2000 Kayaknya Udah dari sebelum 2000, COVID lah. sebelum COVID Sebelum aja COVID Cing udah. masih kita. Iya, sebelum COVID. Masih. After Maksudnya COVID ini juga ada lagi. apa, Cing? Bukannya ininya nggak ada lagi tuh, yang ngadain tour selama kayak dulu tuh udah nggak ada lagi. Oh itu nggak ada lagi Udah kayak nggak ada gitu. lagi. Yang dari kota ke kota. Nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi, Cing. Oh udah nggak ada Udah lagi. nggak ada ya? lagi, Cing. Kayak gitu. Dulu kan kita jalan kan, dulu kan kebanyakan sponsornya kan biasanya kan Rokok ya. kan. Rokok ya dia berapa titik. Ya, terus kan Iya. deketan, habis Deketan. dari Tasik ntar kemana, yang Iya, deket iya. itu, terus kemana lagi. Turun kan kemana misalnya lagi, dari kemana Medan lagi. sampai Lampung. Ya, Dari turun. Jakartanya naik pesawat ke Naik Medan, Medan ke Lampungnya turun kan ke bawah, naik Bus bus. darat ya. Oh udah nggak ada yang Udah kayak nggak gitu ada. tur gitu. Udah nggak ada. Jadi, Alhamdulillah kita masih ngerasain yang kayak gitu. sempet ngerasain begitu. Kalau di festival-festival masih ada ya? Sekarang. Festival masih ada. Festival, maksudnya selain festival yang sering kita denger nih, Pesta Pora misalnya kayak Iya. gitu. Tapi di daerah tuh Banyak, banyak banyak, festival banyak. sendiri ya. Banyak. Dan Armada juga masih Alhamdulillah. jalan-jalan ke sana. Karena itu juga tuh kenapa si tur-tur itu tuh udah nggak ada. Karena kalau dulu tuh kan tur itu adalah tungguannya orang-orang daerah. Iya, Gitu iya. kan. Nah kalau sekarang mereka udah bisa bikin Bikin event sendiri-sendiri Betul. gitu. Mungkin gitu juga. Dulu ya. kan biasanya kan event organizer tuh pasti selalu dari pusat kan, Iya, iya, dari iya. Jakarta. Kalau sekarang kan mereka udah ada sendiri daerah-daerah itu. Oh, karena udah berkembang juga sih ya industri di masing-masing daerah ya. Iya, 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 iya. Dulu zaman dulu tuh kita kalau main tanda kutip Cing, ya, dalam daerah-daerah yang jauh-jauh gitu, biasanya kan alatnya kurang kan Cing, ya. Ah. Kalau sekarang tuh udah bagus-bagus sih. Udah bagus-bagus. Udah Kota-kota bagus-bagus. kedua lah istilahnya ya. Kota Itu kedua kok gitu ya. Alat ininya sound system panggungnya tuh udah bagus-bagus. Iya. Oh, jadi lebih maksimal lah ininya. Iya. Hampir nggak ada bedanya sama Jakarta misalnya gitu. Ya, beda Ada- tipis. ada Ada beda, bedanya, tapi ada maksudnya beda sedikit. pastinya Tapi maksudnya- tingkat perbedaannya tuh nggak kayak zaman dulu kan agak jauh kan. Iya. Kalau sekarang tuh gapnya tuh sudah mulai mendekati gitu. Oh, iya, iya, iya. Oke Armada, terima kasih sudah hadir di Sama-sama. sini. Sama-sama, Cing. Terima kasih Sama-sama, banyak. Cing. Ternyata cukup apa ya, roller coaster juga kehidupan Lumayan. Armada dan alhamdulillah sekarang masih eksis. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Alhamdulillah. banyak membawa manfaat untuk Amin. lingkungannya lah. Amin. Iya, iya, iya. Amin. Thank you Armada, sampai Thank you. ketemu Terima lagi. kasih, Cing. Siap, Cing. Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Amin. Amin. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.